Yuk mulai langsung. Ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama kami berdua tentunya. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Betul. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak semuanya. Langsung aja Bro Ayung, apa kabar hari ini? Terima kasih. Terima Kabar kasih. saya itu baik. Mas Terima Bimo. kasih apa Bro Ayung? Terima kasih atas Oh, semuanya. atas segala sesuatu. Iya. Oke, Bro Ayung hari ini ada cerita apa Bro Ayung? Iya, ini ada cerita dari Mbak Tum. Oh iya, tadi sempat ada bocoran tentang apa? Tentang Korin. Ya, Korin. katanya. Oke. Betul. Monggo, Bro Ayung. Iya, nanti judulnya mau Korin apa nggak tahu sih. Tergantung ceritanya kayak apa. Kalau di ngobrol menyesuaikan. Iya, gitu menyesuaikan tergantung kebutuhan. ya. Tergantung kebutuhan. Tergantung yang nyelak juga gitu. Betul. Allah Akbar. Ini Sorry. sebuah cerita dari Mbak Tum, Mbak Tumirah. Mm-mm. Mbak Tumirah adalah ibu 2 orang anak. Masih muda, paling 30-an tahun. Gini Mas, saya ini sebagai Mbak Tum aja ya. Dari dulu hidup di mertua, bareng-bareng sama mertua. Oh, dia perempuan ikut laki-laki. Ikut laki-laki. Saya manut wis apa jare wong lanang, apa jare suami kan katanya harus seperti itu ya. Walaupun kalau bicara namanya kebiasaan adat kan biasanya yang ikut suami. Perempuan, iya. Iya, suami ngikut perempuan. Iya betul. Tapi wong aku harus pegangannya kan sama syariat tentu ya. Yang penting pihak emak saya juga nggak keberatan. Yang penting dipakani katanya begitu. Kalau ikut sama suami orang dipakani kan boleh. Ya iyalah pastinya. Iya kalau nggak diempanin udah di sini aja. Ma masih sanggup gitu ya. Tapi ya gitu. Awal-awalnya enak tapi lama-lama namanya mertua. Memang mertua ya orang tua sendiri nyatanya begitu. Tapi beda sama ini kan emak sendiri, orang tua sendiri. Kadang-kadang udah bener aja salah apalagi salah. Iya. Akhirnya kan sudah lama aku ngojok-ngojok. Sudah lama aku ngomong sama si Mas Jum. Mas Tom sama Jum ya. Jadi ingat masa lalu. Iya kan? Itu ngomong sama Mas Jumadi, Mas, kapan sih oleh gawe rumah? Kapan kita mau bikin rumah sendiri? Emang bikin rumah kayak mau beli? Iya, yang penting kan diniatin dulu. Niatin dulu. Iya, kalau nggak niat punya duit juga kan. Akhirnya gitu. Kalau ngomongin begitu orang gitu loh, kayak gitu ngomongnya. Ya orang enggak, kalau misalnya aku pengen bikin rumah, ngerti kata si Jum begitu. Urusannya pasti uang tuan aku, orang tua. Ya bukan begitu sambil begini, nyoh kayak gitu kan. Ya enggak, jangan marah, maksudnya orang kan rezeki nggak tahu menau, tahu-tahu punya rezeki gede. Larang Jum kayak gitu, larang Jum, larang mahal, orang buat makan aja ada. Alhamdulillah, jangan menghilang-hilangkan, jangan ngilang-hilang rezeki sing Gusti Allah Mas. Siapa tahu doa saya dijabah. Iya aku aja sebenarnya udah nggak betah di sini. Kadang kayak gitu. Terus terang ya, Atom, saya sering diomongin sama emak tentang kejelekan kamu, ini tuh. Udah biasa ketok lama-lama ya aku bosen juga. Aku tahu kamu tuh seperti apa. Sabar. Kamu tuh nggak jelek. Cuman kurang manis. Iya. Cuman kurang cantik begitu kan. Akhirnya tahun berganti, pernah ngomong itu belum sampai 1 tahun Mas, ada berapa bulan. Suami itu awalnya nggak percaya ada orang butuh tanah lebar begitu ya. Tahu-tahu dia ikut jadi apa sih Mas? Makelar. Tahu dapat berapa persen itu lebihannya bisa buat bikin rumah. Cuman ya untuk rumah dari 0 sampai set, dari 0 sampai jadi bangunan benar-benar siap huni itu kan cukup mahal. Jadi daripada bikin mendingan beli itu kayak gitu. Gul itu dagangan tanah itu gul. Udah dapat duit ya? Dapat duit itu dapat 90 sekian juta gitu ya. Tapi nggak ngomong-ngomong sama emak. Apa salahnya di situ ya Mas? Gak tahu, saya bilang emang ceritanya apa? Iya sih, nanti belum cerita katanya gitu kata Mbak Tum. Mbak Tum itu panjangnya Tumirah. Tadi udah disebutin. Tumirah Susanti. Dia itu akhirnya Tumirah Andriana. Bagus, Tumirah Andriana. Panggilannya Tum tetap ya. Ya itu akhirnya daripada mikir-mikir 90 juta gampangannya lah. 6 juta ini buat ya tetek bengek nyauri utang. 90 dapat rumah. Dari kalau bikin enggak-enggaknya rumah cakep itu ya siap huni
150, 200, katanya 200. Beli aja wis. Akhirnya itu ngomong punya ngomong, ada ya teman ngasih unjuk ada rumah yang siap dibeli, dijual gitu kan. Tapi ya kayak gitu kondisinya itu nggak sampai 100%, masih 80%, nanti kamu benahin sendiri. Murah juga tuh, murah, penak, buangannya penak. Buangan penak gimana, ternyata pinggir kali. Jadi emang buangan emang enak kalau pinggir kali, tinggal cemplung, tinggal nungging kan begitu. Saya akhirnya suami, saya mau rumah di mana aja, dibikinin rumah, dibeli rumah, udah seneng banget. Yang penting jauh dari mertua. Ini nggak bagus tapi emang udah terlalu. Misah, gitu yang penting misah. Akhirnya saya itu di rumah tersebut mas, pindahan, diawali dengan kasur dulu sama tikar. Tata cara orang Jawa lah masuknya Nagodino, madepnya mengendi, harus seperti apa, kaki mana dulu yang melangkah. Saya dapat dina itu harus dua-duanya mencolot gitu. Enggak sih, pas saya ke sana semuanya baik-baik aja, awal-awalnya seperti itu, dan tetangga-tetangganya cukup ramah lah. Cuman ada satu yang mengkritik buat saya ya, di pandangan mata saya itu ada aneh. Rumah itu pas persis bantaran kali, kayak kali itu dibikin pondasi begitu. Kalau rumah yang lain nggak ada bantaran itu, nggak ada rumah lah, masih ada lebih luas. Lagian kalau mau dipikir-pikir ini apa ya namanya, legalitas tanahnya seperti apa? Saya tahunya kalau dari pinggir bantaran kali itu 15 apa berapa meter itu punya irigasi, perairan. Nggak mikirin, yang penting pindah kayak gitu. Cuman ada yang aneh begini, ketika saya pertama itu simbolis pindahan ke sana, terus masak-masak, ada selamatan kecil, saya pulang lagi mau ngambil aquadus. Dengan bawa motor, iya, saya kan dekat rumah itu, depannya itu jembatan. Ada jembatan. Ini Jum atau Tum? Tum istrinya. Iya, saya ada jembatannya. Sebelum nyebrang jembatan, itu sedianya kalau dari jembatan awal aja udah bisa ngelihat rumah di situ, pinggiran. Ada yang aneh mas, ada yang moncol gimana mbak? Ada bangunan lebihan, semacam apa mbak? Bangunan lebihan itu kayak ranggon atau apa ya, dari cor-coran, udah dicor begitu ya. Tapi yang dua tiangnya itu nempel ke air, agak masuk ke sungai begitu. Apa dulunya mau dibikin WC atau apa kayak gitu loh. Tapi cuman ya tadi cor-coran doang. Iya, cuman kerangka tulang doang. Kerangka dan ada papan satu itu kayaknya rapuh. Kok bangunan nyebelin, ngeliatinnya tuh nggak enak. Sorry, itu di mana, Bro? Di bagian belakang rumahnya. Di bagian belakang rumah. Oh, di belakang rumahnya itu yang dibeli. Iya, di belakang rumah. Ya, ini kan rumah pinggiran kali persis ya. Ini pondasi, terus rumahnya di atas lempeng begitu, Bi. Itu ada yang moncol tapi bagian belakang itu moncol ke kali. Oh iya. Berarti kayak lebihan, kenapa nggak dirusak? Tapi nggak ada aksesnya ke sana. Nggak ada, udah tembok. Itu saya agak, ini buat apa ya kok kayak gitu. Waktu itu saya mau nganterin tadi kayak air mineral itu sore, sempat sekilas itu derdet pandangan mata saya, kayak ada yang nongkrong di situ, kayak mau ngising mas, sorry ya mas, kayak orang buang air di papan itu, kayak orang buang air. Tapi iya apa bukan, saya cuma istighfar begitu ya, kayak nggak ada di situ, nggak ada. Terus aku jadi was-was, dag. Saya mandek di tengah jembatan. Oh ini jembatan. Konon kalau orangnya, apalagi saya pindahan baru, warga baru, nggak boleh pikiran macam-macam. Saya datang ke rumah, nggak sempat ngomong cerita siapa-siapa. Nah itu ada calonnya yang jual rumah. Saya tanya, padahal sih udah Mas Jum ngomong. Oh belum dibeli waktu udah itu. Dibeli. Oh udah tapi dibeli. Selamatan kan datang, Bi. Oh iya. Selamatan datang. Terus udah diwanti-wanti sama Mas Jum. Ada apa-apa di sini usahakan ngomong, yang penting udah kita rumah segini tuh murah, gede gitu. Tinggal udah ceplek, listrik udah nyala semua gitu kan. Dan ngomong, ya sebut saja sama Mas Kirman ya, yang itunya apa, mediatornya. Mas Kir, itu ngapunten ya, yang moncol di samping itu buat apa sih, rumah kok aneh? Itu lingkungan dijawab. Anuk mbak, anuk nggak jelas. Mbak mau nih primin ya, aku ajak lalen, gue mas dulunya, ceritanya susah ya. Wis lah nanti aja, yang penting kan itu nggak kepake mbak, jadinya juga nggak akses ke situ. Misalnya anak-anak juga nggak bahaya. WC juga, jangan-jangan mau bikin WC dulunya. Iya katanya. Berarti rumah itu dari pemilik
Ini yang jual ada yang milikin lagi dulunya. Berarti ini ketiga. Karena ketiga dulu itu mau buat biasanya itu di situ. Jadi kan yang tadi buangannya enak. Kalau yang rumah yang udah ditempatin itu kan biasanya emang di dalam. Tapi ya ujung-ujungnya larinya ke kali juga. Lebih gampang nyiramnya mungkin Bi. Nah ini saya udah selesai di situ ya ngobrol-ngobrol. Terus pindahan lah. Akhirnya kita pindahan semua perabotan. Walaupun mertua kayak gitu. Kayak gitu, tega temen karo wong tua tuh seperti itu, nangis kebo lah ya, kayak nangis buaya sih. Nyebelin tuh, tega karo manis gini. Dalam hati saya lah Rika main sedih tapi kayak gitu sih kan, ngomong apa itu. Malah suami saya gregetan, mancing mobil gitu, jangan kelamaan, nanti minta ditinggalin segala macam kan repot. Tega nyampe mau gandulan itu mas, truk katanya mau keseret-seret, saya udah jalunga. Dari tadi aja biasa aja. Giliran kayak ada yang nyoteng gitulah. Dia tuh kayak gitu. Kan tadi masih berpikir. Ya, caranya. Oh ya udah gini aja. Mungkin dramatis gitu ya. Kalau enggak kelihatan sama ini jadi ngomong. Ini truknya pergi juga biasa lagi. Tapi kan kelihatan sama orang, kelihatannya mertua yang sayang kan seperti itu. Sulit melepaskan mantu gitu ya. Terus serel kayaknya ngoni putu nih. Sampai rumah mas tau liatin. Dek berapa nih? 2.000. Nah, ya Allah. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sampai rumah sana ya saya udah natain perabotan. Ternyata ada beberapa ruang yang belum ada lampu. Saya sempat ngomong sama Mas Ju. Primen mas katanya udah terang semua, itu masih gelap. Itu yang megang duit itu istri. Ya saya yang megang duit kata tuh. Gitu bos, ngomongnya emang kayak gitu Bi. Aku kenal orangnya lucu ngomong. Gitu nyandak nggak nyampe buat beli lampu banyak. Belum aku juga merintah orang, soalnya aku kan kerja. Tapi ya juga gini juga, yang dikasih lampu itu kamar mandi yang paling penting. Ya kan gitu Bi, emang ya. Lah ini kan tutup mau pindah apa? Emang sampean bisa? Wah, dia itu punya takut ketinggian. Ada tangga stainless di situ, tapi takut ketinggian. Lampunya kan atas tinggi ya. Engkau bewis awan. Nah terus kalau mau kamar mandi mana? Ya pakai baterai HP katanya. Nanti aku anterin. Wis mas. Malam itu karena memang udah sore, saya nggak kebelet pipis nggak apa. Jadi kayak rumah baru, suasananya aneh. Tapi ya campur sama bahagia. Udah pindah ke sini. Terus, buritum. Ternyata suami aku sendiri yang minta dianterin ke sana. Katanya. Sampean kenapa sih mas? Enggak apa-apa. Yuk buri. Ayo ke belakang. Sampean minta diantar sama Rudi Beke ya. Rudi anaknya yang gede. Sumpah temen katanya. Bapak wis gede katanya. Bapak udah gede. Tuh sebelah kuyuman udah pepis banget. Ada yang aneh, suami saya kenapa minta diantarin ke WC? Kenapa takut? Dari kemarin dia itu ke rumah sini loh, wirawiri. Saya tanya, mas ada apa mas? Jangan-jangan anak setan nih. Setan apa nih, dunia gila kan setan. Di dunia ini gak ada setan. Adanya aku jahat ya setan, kamu jahat ya setan. Masuk akal mas. Wiso, aku tuntunan. Lah yang mau kencing kok di belakang, bukannya yang di depan yang mau kencing. Sampean pan kencing apa enggak? Gitu. Karetin ya kena, dikaretin juga nggak apa-apa. Kencingnya besok kalau udah terang. Saya bercanda biasa mas kayak gitu. Terus udah nyampe belakang, saya suruh nungguin di depan pintu. Aneh kelakuan sama suami saya Mas Jum itu. Mau kencing, mungkin mas dia nahan takut apa nahan apa, dia nggak cerita sama saya ya. Tapi lama banget dan kedengar cok lama banget. Mas, suwe teman gembrajak teman katanya begitu. Gembrajak itu bunyi air. Terus banget. Kau sini coba. Kamu masih di luar. Kayak bocah piyikan, kayak bocah kecil. Kamu masih di luar. Aku wis ning ngarep omah. Ngomong kayak gitu pada depan pintu. Aja lunga, aja lunga. Jangan pergi. Akhirnya enggak, saya harus cecar suami nanti habis kencing. Ada apa sebenarnya? Akhirnya keluar dari kamar mandi itu, pintunya buka ya kena, pintunya dibukain, dia mau cebok. Tinggal sedikit lagi, dia minta dibukain. Yakin cemen banget Mas Jum. Kalau nggak habis beliin rumah, saya cerahin mungkin kayak gitu. Akhirnya kan apa? Keluar, tuntunan dia yang depan, gantian. Ulangnya gitu. Yakin angel mas, nih jangan diceritain ya, diceritain gimana? Ceritain. Bisa. Akhirnya
Ih, anak-anak udah pada ngeliat semua, capek. Itu baru jam berapa? Jam setengah 9. Tadi mainan HP Rudi, tahu-tahu HP-nya yang nonton Rudi. Ya, Tidur gitu. udah Kayaknya ketiduran. nonton ngobor juga, Bi. Mm-mm. Terus akhirnya tidur, saya ngomong, Mas, jagung Rika. Kayak gitu, jagung Rika. Kamu duduk, kamu duduk. Aku mau nanya, ojo takon-takon sih. Aku kayak, wis kepek dunia, aku wis kepek pertanyaan. Udah sering ditanyain orang. Bukan begitu. Sejak kapan sampean kecingan? Sebelumnya enggak ya? Enggak. Sejak kapan sampean penakut? Sejak wingi, katanya. Sejak wingi, sejak kemarin. Bi. Sampean lihat apa? Lihat apa-apa. Lihat apa? Ditakoni cewek sisa kayak gitu. Bercanda. Emang takut bisa istrinya. Mungkin kalau daripada takut setan lebih takut istrinya. Sayang mungkin, sih lebih tepatnya. lebih sayang sebenarnya. Cara orang kan beda-beda ya. Akhirnya nanyain, sampean sebenarnya lihat apa di kerjaan, lihat apa? Udulun kerjaan kok, bukan di kerjaan. Kon kene lah jagongi kamu di sini, Bi. Jadi dia yang deket tembok. Ya siapa begini ya? Ini tembok. Mepet biar aman gitu ya. Apa begitu? Kalau kecil begitu ya, Bi. Dia mintanya deket tembok. Ya Allah, Rika, katanya Rika, sampean kok begitu banget. Karena duduk di sini ya. Saya ngalahi, saya geser. Pas saya duduk begini, ternyata lempengan belakang kamar mandi, Bi. Oh, sampean di kamar mandi. Anak apa nih kamar mandi? Ada apa di kamar mandi? Nah, gak apa-apa tuh. Turu baik. Tidur aja, jangan diceritain. Emang kenapa sih? Komennya nanti kesini. Apanya yang kesini? Cerita orang apa-apa ya, Tum ya. Kalau cerita nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, aku yang tanggung jawab. Sombongnya aku yang tanggung jawab. Mau kesini, mau apa, silakan kesini. Saya nggak takut, katanya. Ini rumahku. Sampai udah beli beneran kan? Nggak datang narsisnya. Iya wis, katanya. Aduh kayak bro, nining jero kata di dalam. Cerita. Pokoknya harus cerita sampean. Anak wong nih di belakang itu ada orangnya. Ada orang gimana? Wong kita sekeluarga masa ada orang lain? Bukan orang, belis tuh, belis ada orang. Kamu sampai lihat apa? Kan mau sore masang lampu. Lampu yang di kamar mandi. Sebenarnya ada yang di kamar mandi. Diginiin kan, di bawah itu ada sofa. Kakinya itu ke bawah, set digeser. Itu ternyata lampu, Bi. Masih ada 2 di kolong sofa. Oh, lampu. Lampunya ada. Ya Allah, lampu ini ada. Pati-pati saya nggak dipasang lampunya karena saya ngeliat itu. Jadi saya nggak berani ngeliat sosok di kamar mandi. Lampunya tuku, duitnya nyampe, malah dia sih jujur banget Bi Jumadi. Masih 20 ribuan sekarang, tapi dibahas 20 saiki kayak duit dolanan. Emang iya Bi? Iya, kayak duit mainan. Kecil gitu. Emang orangnya lagi ngapain? Ayo paranin, kata Tom kan. Parani primen aku lihat kayak gitu aja langsung mau pipis banget. Emang kenapa? Di mana? Kamar mandi di depannya itu. Uang rumah sekarang bukan kayak sombong tapi lega begitu ya, Bi. Ada legaan. Lah, itu dekat kamar mandi, samping kirinya itu kayak kan ada gudang ya, ada gudang tapi nggak ada tutupnya, nggak ada pintunya. Iya sebenarnya gue apa sih Mas? Itu nggak apa? Nggak tahu, mah bikinnya kayak nggak dikonsep di belakangnya. Tapi kalau aku implang di situ ada bolongan tuh, ada bolongan. Itu lempengannya sama yang versi jamban, mau yang buat jamban. Pakai implang begitu lagi siang, itu lempengannya itu yang kekali. Buat apa ya Mas kayak gitu? Kayaknya buat jamban. Lah, saya kan iseng mau masang lampu. Lah itu lagi narik-narik ini steker stainless itu ya. Ini bolongan apa sih? Dicilang. Memang masih ada tapi nggak gede kayak dulu bikinnya pakai gedebok pisang dimasukin baru di lepa-lepa gitu. Iya. Kan dicabut jadi nggak bunter-bunter banget kayak gepeng. Saya nginjeng lihat keluar, kok gitu man bisa anak wong nang kono, ada orang di situ ngadepnya ke kali. Jadi ngebelakangin. Kalau misalnya nggak ada tembok, saya cawel begini kena. Saya mau nyapa, tapi pikirannya jalan ya. Dari mana ke situnya? Wong lempeng semuanya sampai belakang aja ada kesana lebihan mungkin 6 meteran juga ada. Kalau ke situ harus pakai perahu, kalau nggak jebur wis. Kayak gitu katanya. Itu siapa? Temenan Mas, udah mulai kayak gitu saya Mas. Temenan itu beneran.
udah geser, duduknya udah geser. Mungkin si Tum juga keinget yang sore-sore gitu. Iya, dia keinget yang itu buat apa, terus merinding juga. Beneran Mas? Oh bener sih Mas, aku mau bercanda, mau goro sama bohongin sama istri sendiri. Terus orangnya pakai baju, orangnya udah tua, rambutnya uban-uban campur putih. Cuman nggak pakai baju katanya, nggak pakai baju, kulitnya ireng, kulitnya ireng, tapi kayak berurat begitu loh, kurus berurat. Dia cuman pakai celana. Kayak ini ya, badan-badan petani ya. Badan-badan Kenceng petani, celananya itu lebar, pendek tapi lebar, jadi dia duduk begini ngelinding sampai pahanya itu kan kelihatan. Oh posisinya duduk. Duduk kayak ngoncelang begini lah, kayak duduk begini. Tapi saya perhatiin dari sisi yang saya dapat itu dari bolongan, Tom itu nggak bisa ngelihat wajahnya itu kayak apa. Nah lama diem di situ, sayangnya Dani kan merinding, Dani tambah atis, tambah kuping wis kayak batu es katanya. Aku tambah dingin. Kayak wong apa duduk, kalau orang ke situnya lewat apa, nanginya di mana gitu kan, apa lewat atas, berarti orang nggak beres. Saya baru jangan-jangan setan gitu ya, jangan-jangan hantu. Mau saya wis kadung, saya tanyain, Pak, bekas apa ya? Man, itu dari bolongan itu dia balik badan, berarti geser begini, jongkok begini ke arah. Posisi duduk masih jongkok, tapi kan berarti kan bolongan itu ada air ya. Dia itu kayak simbangan wong kudune jatuh, ada papan satu tok itu tahu itu keropok banget, udah rapuh banget. Nangkring di situ kayak nggak ada bebannya tuh, sampai perhatiin kayak gue banget sih. Saya sebenarnya enggak, cuman posisinya lama. Dia di situ muter balik mukanya, tapi saya nggak kenal sama sekali. Mukanya itu sedih banget. Terus bangun jalan ke sini ke arah tembok. Kayak jalan orang biasa, jalan slep. Ya berarti ke arah saya. Saya langsung kerasa les, kayak ketabrak apa gitu, langsung les. Oh nembus tembok. Wis jelas dong itu bukan uang, bukan manusia. Dia tuh kono. Di situ itu saya takut. Akhirnya saya nggak masang lampu. Kayak gitu aja takut. Kamu berani dong. Sampai cerita ya mau nih aku berani. Tadinya aku berani, sampai udah cerita saya nggak berani. Akhirnya mereka itu sambil cerita begitu, turu yuk, masuk takon. Besok nanya sama yang tadi itu ya, namanya siapa tadi. Akhirnya anak-anak udah sekolah, dikunci rapat jeblok, itu main nelpon dulu kan, sebelumnya main ke mediator tadi, maklarnya. Akhirnya ngapunten Mas, namanya sahabat tadi, ngapunten Mas, saya Wirto ya. Iya Wirto. Belum dikasih nama soalnya. Belum dikasih nama. Oh, udah mau belum bebas ya, Yang penting itu diceritain ini perannya adalah maklar. Ya kan, ke sana nanyain, udah ditelepon, Mas, amit sewu, saya itu kalau orang Jawa nih sepindah silaturahmi. Yang keduanya mau berurusan gitu. Macam-macam. Yang keduanya saya mau nanyain itu suami ngomong Mas, macam itu juga mau muncul banget. Lu berimin sih Mas, sampai berimin sih ada apa? Ada keluhan apa? Rumahnya bocor apa-apa? Itu si Wirtonya. Iya, hujan be ora, bocor sing endi? Hujan aja enggak, bocor dari mana? Gimana mau nyari pancingan? Tuh, kayak gitu. Dekat kali sih. Oh, itu sih ngomong kon, dia ngomong kamu. Dorong-dorongan. Jadi ya kayak gitu, badannya agak gimana gitu ya, dia langsung ngomong. Ini Mas, Amit ya, saya sampean percaya setan? Yo percaya nemen katanya, percaya banget. Rumah gue ada setan? Orang mungkin, nggak mungkin percaya setan pas rumah itu kan ada sangkutannya sama itu, nggak mungkin nggak ada setan. Primen tadi percaya setan, sekarang nggak percaya. Ya percaya tapi di rumah itu nggak ada. Akhirnya diomongin ceritanya, Mas Jum itu ngeliat, pura-puranya cuma aja ngeliat. Akhirnya dia ke pojok. Iya ceritanya sebenarnya kayak gie. Cerita itu di dalam cerita lagi. Dulu itu ada orang tak berantah, tapi katanya orang sini lagi kaya itu, dia itu sombong banget sampai ditinggal sama keturunannya semua. Nah keturunannya katanya orang anak-anaknya udah dapat orang jauh lah, seberang pulau semuanya. Dia tahu-tahu jatuh miskin pulang kampung. Pulang kampung itu bikin
ya minta-minta lah, kayak cerita yang kemarin dulu itu loh, minta-minta sumbangan, minta dilawani, ngemis-ngemis, bener-bener ngemis nih, katanya ngemis, dan dia banyak kan orang itu telanjang baju terus. Katanya kalau pakai baju ditegur, ya sebut saja namanya siapa ya, Sukram ya, Man Sukram itu katanya nggak senang pakai baju walaupun malam hari, katanya gerah panas. Kalau kata saya sih mas, dia kayaknya penyakitan paru-paru atau apa, soalnya batuk-batuk terus. Iya, setannya waktu, setannya baru ngomong, dia kayak gini sering, tapi nggak ada suaranya, dia katanya. Itu dia katanya ada penyakit dalam mungkin kayak gitu, batuk-batuk. Katanya kalau pakai baju panas, jadi dia praktis nggak senang pakai baju. Kalau mau naik sepeda pergi baru pakai sepeda, itu pun nggak dikancing. Nah itu duduk-duduk di situlah, maksudnya kayak dia mau bikin tempat, karena numpang ke sini nggak boleh, numpang ke sana nggak boleh, ke tempat orang-orang. Saudara juga nggak mau ngakuin, akhirnya berani-berani ke lurah, ke siapa minta bantuan. Itu akhirnya tetap aja nggak terkabul, katanya nanti kalau dana desa turun. Itu pun tanahnya kan kalau harus absen kejeblos itu si siapa Wirto, itu kan tanahnya harus kan itu kan tanah irigasi, tanah orading ya kan, kena. Iya. Mas Primen mau langsung tutup urusan itu nanti, tanah irigasi udah kejeblos kan. Akhirnya itu kan nggak bisa diajuin ke sana. Akhirnya dia itu entah dapat duit dari siapa, wong pergi seminggu katanya pinjam duit sama saudara jauh, itu ngulek orang itu tukang ya. Tukang itu bikin pilar kayak dari bambu, tapi sing gagahan sing diurusin dulu itu yang buat WC. Jadi dia bikin apa tuh namanya, angkringan nanti sedianya buat WC lah. Tapi masih gitu. pakai bambu. Enggak, yang itunya cor-coran, itu betonan. Nah terus orang itu sesumbar sama orang-orang, jadi dia ngomong nuding-nuding sama orang yang liatin. Nah tukang juga bukan orang situ, nggak tahu orang mana. Saya aja cuma lihat waktu itu mbak, saya lihat begini, apa remo, delung-delung kayak gitu. Emang masih sombong. Apa dijuluki bantuan kayak warga. Nanti kalau mayit, jangan-jangan mayitnya aku juga cuma digali kenapa, cuman dikanyutin kayak gitu. Nah itu bikin rumah belum ada atapnya, dari bambu-bambu begitu, tiang-tiangnya dari bambu, tapi sih diurusi itu tadi yang buat WC. Itu pun ya tadi sampai kayak gitu toh mbak, yang sampean lihat. Makanya kan ketika rumah, ini sampai dia selesainya gimana ya, itu akhirnya apa? Itu orang itu sendiri mas, kata mbak Tumnya. Sini aja istrinya ini nggak tahu kemana, tapi istrinya itu katanya mau balen lagi, mau bareng sama suaminya kalau rumahnya udah jadi dia tuh kayak ngangsa dia sampai nyolong barangnya orang di kampung sendiri. Jadi ada terpal di lorot, tutupnya bebek, pagar diambil apa kayak gitu. Orang tahu tapi orang juga udah tahu parangainya gitu, nggak mau urus lah, biarin, mendingan diganti. Tapi seolah-olah kalau mereka pasti Firman itu lewat, tutup kayak kian asing laraki, ada yang laraki padahal sengaja kamu yang ambil kan ya. Tapi cuek orangnya. Itu sampai pondasi itu yang buat WC itu jadi, tapi yang lain itu bikinnya kayak dari papan-papan, nah rumah itu dari papan, cuman yang dibersihin gak kira-kira. Nah jangan-jangan yang dibersihin yang mau jadi rumah ini ya, lingkungan ini semuanya. Iya mbak, udah kadung kan Bi, udah dibabat-babatin semua itu, padahal itu pohon-pohon gede semua tadinya Bi. Nah terus gimana mas, itu pas ada orang dari kelurahan kayak inspeksi gitu, izinnya gimana apanya dan lain-lain, itu sesumbar-sumbar lurahnya sampai situ tuding-tuding. Padahal kamu nggak bantu, berani nanyain, ini kan saya warga, tanggung jawabnya kamu. KTP situ yang nggak punya apa nggak punya, jatuh miskin pulang kayak gitu aja mas. Wislah kita nggak ngerti apa-apa waktu itu ya. Ada Nini di sini nih, Samira lah, itu nyebrang jembatan. Sebentar dulu ya. Nini Samira nyebrang jembatan sekitar jam-jam 7 apa setengah 8. Nah terputunya ngaji, ada ustadz kan seberang kali. Nah terputunya ngaji itu ngelihat si tadi Man Kirman ya, lagi ketak-ketok. Nah bikin tambahan apa lalu lumayanan gitu, diomong sama nih Samira. Sukram. Kram.
Kayak wene tak tok kayak laka dina maning, kayak nggak ada hari yang lain. Mau ke Palu Gen, mau ke Palu, nanti ke Palu. All apa Rika, katanya wis tua, tinggal mati, kakek ngomong. Ya Allah, bocah nom dilarui kayak gitu. Kejeburi akan ngasisan, kata mati. Kejeburi katanya. Kepleset waktu itu. Jadi lucu kejadiannya gini man, itu kejebur, kepleset dan matinya seperti kayak omongannya dia sendiri. Mati kejebur dan Kelly. Kayak ketemunya di mana kayak di tutupan ini loh, pertemuan kali lagi. Campuan. Ya di Campuan. Lah Nyi Samiranya sendiri itu habis ngomong kayak gitu, kayak kepikiran, meriang mati juga merasa bersalah. Bersalah pikiran, orang doyan mangan, tapi dia cerita sih jujur, aku ngomong begitu, kan dia ngomong putu, cucu apa pada ngomong, atau sama kau jangan ngomong kayak gitu mbak, apa itu nangis, sering nangis itu nggak doyan mangan, jadi ada kematian 2 orang itu. Akhirnya cucunya kepikiran juga, mati juga. Mati semua. Enggak sih, yang meninggal itu Nyi Samiranya meninggal sama tadi Sukram, tapi Sukram seperti ucapnya sendiri, landep omongnya dewek loh. Jadi dia kejebur dan mungkin ngambang lah nyampe sana. Akhirnya bangunan itu blangkrak kayak gitu. Nah itu dulurnya aku, saudara saya tanggung. Dia juga saudaranya Pak Lurah. Akhirnya dibikin rumah lah yang masih tempatin sekarang, kata situ mah. Iya mbak, statusnya angel katanya. Kali dodolan sing bener, ya kan murah, bangunan gede. Iya sih, kalah juga iya murah. Itu mah gampang bayar, penting ada ini. Bisa diurus-urus. Emang begitu ya birokrasi? Nggak tahu ya. Biasanya begitu ya, cenderung. Akhirnya apa? Itu dibikin rumah sama saudara saya. Saudaranya Pak Lurah. Pas mau ditempatin, niatnya mau ditempatin, sering didatengin sosok tadi Sukram. Kalau di dalam Sukram, areanya di kamar mandi itu di situ. Bahkan lampu pun jenengan amin saya mau dipasang lampu kayak apa nggak bakal nyala. Wow, tutulan beli bener katanya. Gue bakal nyala sih, nyalanya pakai apa? Mau petangan aja, mau gelap-gelapan. Ya, saya mah namanya maklar ya biar laku. Duitnya aja belum dipakai ya mah di dalam mau istrinya. Wis enteng kata gitu, udah habis. Mau masa dihabisin? Saya malah takut nanti orangnya ada masalah biar jangan dipakai. Saya yang nggak ikut-ikutan kayak gitu loh. Akhirnya, nah gitu yang serem lagi, saudara saya nempetin di situ ketemu sosok Sukram. Dia itu kayaknya nggak terima, jangan ditempatin son. Ini punya saya. Tapi kalau tengah malam sering ada yang ngetok-ngetok. Ini Samira, kayak gitu loh. Dua-duanya. Iya, jadi kayak akumulasi peristiwa kayak gitu loh. Dan kita dapat penjelasan dari Ustadz, ya mereka itu korinnya mereka berdua, bukan setan, bukan korinnya jin mas. Ya kalau yang jahat ya jinnya setan lah kayak gitu. Terus saya dicampur sama setan kayak gitu. Ya orang kayak gue bangga seperti itu. Ini ya akhirnya kasih solusi dari Ustadz lah, orang yang ngerti, disingkirin, dibersihin. Itu tempat itu. Akhirnya bersih. Tapi itu dipotong. Oh, yang belakang itu dibuang. Dibuang. Itu aja sih. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung. Itu tadi yang di belakang itu pakai kayu atau beton sih? Beton kan ya? Beton. Oh, udah di beton. Yang aneh kan itu di beton. Gitu. Oke. Baik Bro Ayung, terima kasih. Kayaknya gue tahu lokasinya. Ya, lokasinya nggak jauh-jauh dari belakang rumah lu ini kan? Salah. Oh, bukan lagi, bukan ya. Kalau itu belum jadi apa. Oh iya. Oke. Baik, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Sekian dulu dari kami ya, dari Ngobrol. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa episode selanjutnya Ngobrol Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.